Kita telah membahas tentang negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu Myanmar, Singapura, Indonesia, Kamboja, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Negara-negara ASEAN melakukan interaksi berupa kerjasama. Jadi, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Jadi, di dalam kerjasama, interaksi pelakunya harus dua negara atau lebih. Lalu, apa pengertian interaksi antar negara? Interaksi antar negara ASEAN dapat diartikan sebagai suatu hubungan timbal balik yang melibatkan aksi dan reaksi yang terjalin di antara dua negara atau lebih di kawasan Asia Tenggara, yang didukung oleh dua faktor, yaitu adanya persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Interaksi antar negara-negara ASEAN pasti ada faktor pendorong dan penghambatnya. Kita mulai dari faktor pendorongnya ya. Faktor pendorong dari negara-negara ASEAN yaitu adanya kesamaan dan perbedaan wilayah. Kesamaan geografis menjadikan adanya kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Hasil sumber daya alam yang berbeda menjadikan adanya ekspor-impor antar negara ASEAN, sehingga kita semua saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Sekarang kita masuk kepada faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama yaitu adanya perbedaan ideologi. Ideologi yang berkembang di setiap negara pasti berbeda-beda. Misalnya, peraturan di negara A dan B pasti berbeda kan? Hal ini yang menjadi penghambatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan peraturan atau pedoman yang berlaku di suatu negara. Faktor penghambat yang kedua yaitu adanya konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan dapat menghambat kerjasama. Yang ketiga yaitu kebijakan protektif. Kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contohnya, pemerintah tidak menerima produk impor meskipun harganya lebih murah. Kenapa? Agar pengusaha lokal dapat bersaing. Yang keempat, adanya perbedaan kepentingan di setiap negara. Nah, itu tadi yang jadi faktor pendorong dan penghambat terjadinya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Kita lanjut ke bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Tujuan ASEAN adalah untuk menjalin kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara, baik sosial budaya, politik dan keamanan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, setelah itu kita akan membahas masing-masing bentuk kerjasama di bidang tersebut. Kerjasama di bidang sosial budaya, tujuannya agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Yang kedua, diselenggarakannya pesta olahraga atau yang kita kenal dengan SEA Games, dan penandatanganan di bidang pariwisata atau yang dikenal dengan Tourism Agreement. Kerjasama di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar berdaya saing internasional. Contoh organisasi di bidang pendidikan yaitu ASEAN Council of Teacher Convention, yaitu penawaran beasiswa Olimpiade tingkat ASEAN. Sebagai tugasmu, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, sebutkan bentuk kerjasama di bidang politik antar negara-negara ASEAN. Yang ketiga, menurut pendapatmu, seberapa pentingkah suatu negara melakukan kerjasama?